kembali lagi sama aku Nijar. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat secara fisik maupun mental. Setelah kemarin kita ngebahas pengalaman ojol terseram, hari ini aku akan ngebahas pengalaman artis-artis tanah air yang katanya mengalami kejadian mistis melihat hantu. Dalam dunia gemerlap industri hiburan, ketenaran artis seringkali terwujud dengan kilauan sorotan panggung dan layar kaca. Namun di balik glamornya tersimpan kisah-kisah tak terduga yang menggelitik imajinasi. Salah satu aspek misterius yang sering menarik perhatian adalah pengalaman artis yang melibatkan pertemuan dengan dunia paranormal, dunia gaib. Begitu pula dengan beberapa artis terkenal yang ternyata tidak hanya berbagi kisah indah di atas panggung, tapi juga pengalaman seram di luar layar. Kehidupan malam mereka tidak hanya diwarnai sorotan lampu dan tepuk tangan, tapi juga oleh keberadaan entitas tak kasat mata yang mewarnai detik-detik sepi dan gelap di kehidupan pribadi mereka. Mari kita gali lebih dalam pengalaman mistis yang menyelinap ke dalam hidup artis-artis, menciptakan bayangan misterius di antara sorotan kemasyhuran memandang mereka. Dunia lain di luar manusia harus diakui memang ada, namun keberadaannya tidak bisa serta-merta dilihat dengan mata telanjang. Ada orang dianugerahi kemampuan melihat dunia gaib sejak kecil. Ada pula yang melakukan ritual tertentu supaya bisa melihat hantu. Namun tak jarang mereka ditemui secara tidak sengaja oleh makhluk halus dengan perwujudan yang berbeda-beda. Kadang menyeramkan, pengalaman melihat hantu jelas membuat banyak orang takut. Bahkan yang memiliki indera keenam kadang merasa risih jika harus melihat penampakan. Siapa saja selebritis punya pengalaman mistisnya. Yang pertama ada Wiwid Gunawan. Setelah syuting film pendek, Wiwid Gunawan punya pengalaman mistis. Wiwid berperan sebagai penari Jawa saat lokasi syuting pementasan wayang Orang Barata daerah Senen. Wiwid tidak sadar kala itu, tetap malam Jumat Kliwon, Wiwid syuting di sana dengan segala kemistisan lokasinya. Akhirnya Wiwid bermain dalam film horor di mana Wiwid sebagai penari Jawa memikat laki-laki untuk bisa membunuh dan mengambil organ tubuhnya sebagai syarat untuk mempertahankan kecantikannya. Nah, setelah selesai syuting semalaman yang suntuk itu, akhirnya dini hari Wiwid pulang. Setelah sampai rumah, Wiwid pun tidak sadarkan diri. Menurut keterangan orang rumah, sebelum Wiwid terjatuh di tangga, terdengar suara bayi menangis. Padahal di rumah Wiwid tidak ada bayi. Lalu Wiwid terjatuh di tangga dan tak sadarkan diri. Setelah dibacakan surat dalam Al-Quran, akhirnya Wiwid tersadar dengan seluruh tubuh terasa sakit semua dan darah di muka akibat benturan dan tangga ketika dia jatuh. Semenjak saat itu Wiwid ogah main film horor lagi katanya. Namun akhirnya Wiwid memberanikan diri dengan tidak membiarkan hatinya dan pikirannya kosong, terus berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini ada Jenny Cortez. Jenny Cortez bisa dibilang salah satu bintang film yang berani tampil all out. Di film yang dibintanginnya terakhir dalam film Kutukan Arwah Santet, Jenny harus melakukan adegan bercinta di ruang UGD. Syuting benar-benar dilakukan di salah satu rumah sakit. Syuting tersebut memakan waktu dari pagi sampai pagi lagi. Pulangnya saat menyetir mobil, Jenny merasa diikuti dari lokasi syuting. Jenny merasa seperti dicekik. Niat untuk pulang ke rumah diurungkan, Jenny langsung memutar balik ke mobil ke arah rumah sakit Tebet dan akhirnya pingsan di UGD. Pengalaman lain yang membuatnya tertantang adalah pengalaman mistis di lokasi film Tol Cipularang KM97. Jenny berperan sebagai Nyi Songka. Pulang syuting saat Jenny masuk kamar ada sesuatu di belakangnya. Jenny mendengar suara seperti pintu yang dibuka hingga dia tak berani tidur sendiri. Akhirnya ditemani pembantunya sampai pagi. Jenny mengaku hari pertama belum izin, padahal lokasi syutingnya tempat banyak kecelakaan tragis terjadi. Donita mengakui sering melihat makhluk halus ketika berada di banyak tempat. Maklum, Donita memang dikaruniai indera keenam sejak lahir. Kata Donita begini, "Aku emang punya sixth sense. Dulu takut kalau melihat makhluk-makhluk kayak gitu. Sampai sekarang masih tetap takut sih. Pernah beberapa kali syuting melihat yang kayak gitu, tapi gak terlalu lagi." Ucap Donita. Seringnya mengalami hal tersebut membuat Donita trauma. Akhirnya Donita memilih untuk melakukan hipnoterapi untuk mengurangi efek trauma yang dialaminya. Itu jadi trauma. Sekarang lagi coba hipnoterapi udah dari setahun yang lalu. Dan sekarang gak sehisteria dulu, ujar Donita. Sering menjadi pemeran film bergenre horor, Baby Ayu ternyata kerap melihat penampakan hantu di lokasi syuting maupun di kediamannya. Dia bilang begini, pernah saat di lokasi syuting di Pelabuhan Ratu mampir ke hotel di kamar tidur 308 Nyi Roro Kidul. Pas masuk
ketok assalamualaikum. Tiba-tiba ada angin kencang dan bau bunga sedap malam. Kayak ada menyan juga. Mistis banget pokoknya. Apalagi dengan tempat tidur berwarna hijau. Ujar Debbie Ayu. Sebelum menjadi ibu dua anak, Sheila Marcia sering bermain dalam film horor. Saat break syuting, dirinya pernah diganggu oleh makhluk gaib berjubah hitam dalam tidurnya. Pas scene terakhir, malamnya digangguin antara sadar dan gak sadar sih. Tempat tidur juga ditendang-tendang. Terlibat dalam syuting film horor, hantu jeruk purut membawa pengalaman tersendiri bagi Sheila Marcia. Bintang muda penuh bakat ini, cewek kelahiran Malang ini untuk pertama kalinya bisa melihat dimensi lain alias ketemu setan. Pengalaman ini sontak membuat Sheila Marcia ngeri setengah mati. Sheila Marcia bilang waktu lagi pengambilan gambar di TPU Jeruk Purut, ada anak kecil lewat cepat banget. Aku dan Angie melihat, jadi itu bukan halusinasi. Terus ada cewek berambut panjang lagi duduk. Aku dikasih tahu sama Angie, jangan dilihatin terus, nanti dikiranya kita mengganggu. Padahal sejak kecil aku tidak pernah melihat semacam itu. Baru sekarang aja. Terang Sheila di planet Hollywood, Jakarta. Melihat makhluk lain, perasaan takut seketika itu langsung menyergap Kartika Putri. Ia baru saja mengalami kejadian mistis saat syuting film Tali Pocong Perawan 2. Ia mengaku bertemu hantu yang menyamar menjadi salah satu kru film. Aku baru saja mengalami kejadian mistis dalam lokasi syuting. Ada salah seorang pemeran wanita yang aku sapa, tapi anak-anak kru bilang wanita itu dari tadi gak kemana-mana. Kartika mengaku telah menyapa salah satu pemain tersebut, namun pas saat dicek sama kru lain, wanita yang disapanya belum beranjak dari tempatnya. Gila sih, kadang kalau menurut aku pribadi, ketika syuting film horor atau apapun itu yang berhubungan dengan mereka, pasti aja ada gangguan-gangguan lainnya, entah kita harus minta izin dulu waktu kita mau syuting atau apa. Nah, aktris cantik kelahiran 7 Februari 1986 ini mengungkapkan bahwa saat itu syuting Pulau Hantu 3 tengah dilakukan di Pulau Kosong. Di pulau itulah ia merasa diganggu oleh makhluk halus. Walau begitu, Sinta Bachir mengatakan bahwa dia tidak melihat wujud dari hantu yang mengganggunya tersebut. Dia bilang, saya cuman ngerasain pas di bungalow sama asisten saya di ruang tamu kayak ada yang narik-narik kursi gitu, tapi nggak pernah nunjukin tampangnya, kata Sinta. Tapi hanya satu kali. Sinta Bachir menambahkan bahwa makhluk halus itu kembali mengganggunya saat ia akan beristirahat di dalam kamarnya. Saat merebahkan diri, pintu kamarnya terbuka sendiri. Saat menjalani syuting film Rumah Hantu Pasar Malam di kawasan Pantai Anyer di Banten, Uli Auliani banyak menemukan kejadian goibnya. Apalagi ketika Uli harus tinggal di hotel seminggu. Kemudian baru diketahui ternyata dulunya adalah bekas kuburan. Jujur sebenarnya aku itu orangnya cuek ya, tapi saat syuting film itu memang banyak sekali hal-hal yang aku temui. Dibilang mengganggu atau tidak, aku nggak tahu ya. Yang jelas seperti ada melintas dan itu sering ada bayangan kayak siluet saat aku lagi di kamar hotel. Di situ aku dapet hotel yang memang bekas kuburan. Itu aku baru tahu kalau hotel itu bekas kuburan setelah 1 minggu di situ. Beber Uli. Kalau misalnya mungkin dari teman-teman kayak pernah punya pengalaman kayak waktu sekolah, waktu kuliah atau apa, waktu kerja mungkin punya kayak cerita-cerita, oh di sini dulunya bekas apa, bekas kuburan atau bekas pembunuhan. Ada nggak sih cerita-cerita dari kalian yang kayak gitu? Komen di bawah guys, aku pengen tahu. So itulah tadi beberapa pengalaman-pengalaman mistis dari artis-artis tanah air mengalami melihat penampakan atau merasakan aura mistis selama syuting film horor. Aku mau tahu menurut kalian guys, apakah kalian pernah mengalami paranormal experience, pengalaman-pengalaman mistis kalian? Aku mau tahu ketika kalian lagi kerja, di sekolah, atau lagi beraktivitas apapun. Share pengalaman-pengalaman kalian di bawah dan jangan lupa subscribe, share video ini, dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya.